Halo Mas Bro semua. Kali ini saya telah menyelesaikan script untuk membangun banyak blok Amazon ya. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana cara mengisi data source untuk script ini ya. Tidak rumit, sangat gampang sekali, dan tidak perlu mengisi asin di dalam data source yang kalau kita input bisa banyak karena Excel ini banyaknya kolom itu nggak bisa, agak sulit lah ya kalau kita memasukkan asin di sini ya, karena eh, keterbatasan kolom ya, kalau boleh dikatakan keterbatasan kolom. Jadi kalau mau isi langsung banyak ke bawah gitu ya, agak sulit ya. Jadi saya eh, menyiapkan asinnya kita pakai upload saja ya. Silakan upload sebanyak mungkin ya. Eh, Maksimal upload 5.000 asin per satu kali upload ya. Jadi kalau mau jalan 5 kali project berarti upload 5 asin dalam satuan 5.000 per asinnya ya. Jadi kali ini saya mulai dari kolom pertama ya. Kolom pertama ini adalah subdomain yang mau kita buat ya. Subdomain ini bisa kita ambil dari keyword produk ya. Di sini saya tidak akan menunjukkan caranya ya. Saya yakin teman-teman bisa semuanya karena teman-teman udah terbiasa dengan script seperti ini. Oke, misalnya kalau mau subdomain misalnya baby equipment misalnya ya, baby equipment. Terus eh ini domain yang kita pakai untuk membangun subdomain ya, membangun banyaknya subdomain. Jadi kita tinggal beli domain atau sudah ada tinggal dimasukkan di sini ya. Jadi ingat, sebelum menjalankan script ini teman-teman harus memasukkan domain ini ya. Jadi sudah add dulu di hostingnya. Kalau nggak ada add di hosting nggak bakalan jalan ya, karena script ini tidak akan menemukan subdomain tersebut. Kemudian yang kedua, username hosting ya. Ini mutlak harus diisi. Username hosting misalnya banyak lah ya. Biasanya tidak panjang ya, pendek. Untuk password, passwordnya nanti lihat di detail pembayaran tanda terima dari hostingnya, nanti akan dikirim via email ya. Kedua ini ambil di email ya. Terus nama database. Nama database ini saya sarankan seperti ini ya, ada 0, kemudian terserah teman-teman mau tulis apa ya, ZPT kemudian 1. Nah, pada saat ingin menjalankan 5 blok sekaligus ya, ini ditarik aja ya. Iya. Jadi harus ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini diperuntukkan supaya pada saat script jalan tidak ada duplikat ya. Kalau duplikat nanti nggak jalan ya, karena eh, database yang sama dimasukin lagi nggak bakalan bisa lagi karena pasti error nantinya ya. Jadi harus ada 1, 2, 3, 4 ya. Kenapa saya tidak pakai random saja databasenya? Bisa saja saya buat random, karena kalau random kita mau cari, apabila kita mau delete blok kita susah cari databasenya karena kita nggak tahu yang mana databasenya, jadi susah ya. Jadi kita pakai isi di sini saja databasenya, kita nggak perlu pakai random ya. Nah, ini intinya harus berurutan ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau 0 ini mesti, jadi enak carinya ya, pasti ke atas dia. Kemudian Amazon Access Key ini saya tidak akan menunjukkan cara bagaimana mengambil akses key ini. Teman-teman bisa browsing sendiri bagaimana mengambil akses key ya. Kalau nggak bisa silakan PM saya bantu ambilkan akses key-nya. Kemudian Amazon Script Key ini juga diambil di akun Amazon ya, sama-sama ini ya. Nanti tinggal di copy dimasukkan ke sini ya. Ini untuk ini saya tidak akan menunjukkan caranya. Saya yakin teman-teman di sini juga udah sering mengambil akses key seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah
kebetulan script ini saya buat hanya support dengan Amazon.com dengan UK ya, Amerika Serikat dan Inggris ya. Jadi script ini hanya jalan dua negara tersebut ya. Untuk negara berikutnya nantilah saya update ya kalau memang butuh ya. Tapi saya rasa dua ini aja dulu ya, nggak perlu banyak. Untuk mengisinya, kalau apabila teman-teman monetize.com ya tulis com saja ya. Kalau UK ya udah tulis UK ya, co.uk ya, seperti itu. Jadi jangan double isinya ya. Kalau UK UK, kalau .com gitu ya. Oke. Berarti berikutnya, ini serial number. Script ini diprotect dengan serial number ya. Apabila teman-teman tidak ada serial numbernya, nanti scriptnya nggak bakalan jalan. Bisa ya, cuma pasti error hasilnya ya. Saya sudah protect ini, jadi teman-teman harus request dulu ya. Saya hanya mengasih satu tag ID. Apabila mau di replace, silakan PM saya replacekan tag ID-nya ya. Begitu saja caranya. Untuk tag ID saya tidak bisa kasih banyak, saya hanya bisa kasih satu. Oke, berikutnya adalah upload asin. Upload asin ini kita harus buat sesuai dengan nama serial number ya. Serial number kita ZPT XX, dan kemudian kita isi juga ya. Ada 5 nih X-nya. Ini ada 4 tambah lagi 1. Oke. Ini ya sama ya. Serial number, SN, terus nomor urut ya. Misalnya ZPT XX minus 1, berarti ini nomor urutnya. Jadi apabila kita ingin upload 4 blok ya, berarti harus upload 5000 asin. Nanti saya kasih filenya supaya teman-teman bisa mengupload asin tersebut. Nggak bisa sembarang upload ya, jadi harus pakai file yang kayak saya kasih, HTML ya. Saya kasih, nanti teman-teman masukkan ke file HTML tersebut. Saya sudah buat note di sana, jadi teman-teman ikutin langkah-langkahnya. Kalau nggak bisa silakan PM saya ya. Setelah membuat file ini 5000, ini 5000 asin ya, dimasukkan 5000 asin. Kalau sudah, ini tinggal di upload di sini ya. Oke, masuk ke member area ya, kemudian cari menu upload asin. Oke, agak lelet ya. Kemudian kita tunggu. Iya, sudah ya. Oke, ini tinggal yang ini ya. Ini tinggal teman-teman simpan di mana folder, terserah mau simpan di folder mana, asalkan enak carinya. Sudah dibuat file HTML-nya. Ini sudah dibuat. Nanti saya akan kasih catatan di file ini ya. Kemudian kita upload ya, cari filenya ya. Seperti ini ya. Ini adalah file HTML ya, tapi ini belum saya kasih nomor urutnya ya, saya sengaja ya. Oke, misalnya dia folder asin. Kita masukkan. Ini hanya contoh ya. Kita masukkan, kita open. Nanti ada nomor urutnya, misalnya ini nomor 2 misalnya urutnya ya. Dan SN nomor urut nomor 2. Ada file HTML-nya ya. Ini sudah diisi 5000 asin dalam file HTML ini. Ya, format lain tidak bisa, hanya format ini. Kalau teman-teman mau coba pakai format lain, silahkan, tidak akan bekerja ya, karena formatnya sudah saya sediakan, nanti tinggal di download ya, kemudian di upload ya. Ini ada proses uploadnya. Harus tunggu pemberitahuan bahwa file sudah selesai di upload, baru lanjut ke file berikutnya ya, di upload nanti ya. Jadi harus sesuai dengan
database nanti ya. Oke, ini maksudnya ya, per satu baris ini berarti membangun satu blok. Kemudian kolom kedua ya, baris kedua ini juga satu blok. Jadi misalnya ada 5 kolom, 5 baris, berarti membangun 5 blok. Oke, paham ya sampai di sini ya. Oke, jadi nomor urutnya jangan sampai terbalik ya. Ini juga nomor urut loh ya. Ini nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 sama. Ini jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti nggak jalan skripnya. Kemudian ini juga ya nomor urut ya. Nanti terserah teman-teman ya, mau di replace silakan, tapi harus mulai dari awal lagi. Kalau saya cara mainnya begini, file asin yang sudah upload ya, sudah saya upload, saya nggak bakalan upload lagi ya, saya tidak akan upload lagi. Ini dibiarkan saja, dilanjutkan lagi yang 5 sampai seterusnya. Nanti untuk menjalankan skripnya kita memakai play loop ya, diedit saja, nanti saya ajarkan bagaimana editnya. Kalaupun saya lupa kasih tahu cara editnya, silakan hubungi saya akan menjelaskan secara detail bagaimana teman-teman bisa melanjutkan blok-blok berikutnya ya. Oke, untuk menjalankan blok ini saya sangat menyarankan jangan langsung sekaligus banyak ya. Kenapa? Kalau kita banyak nanti kita kecenderungan lupa melakukan proses fetcher ya. Kalau tidak langsung di fetcher nanti susah di indeksnya ya. Jadi jalan satu blok, stop dulu ya. Ini baris pertama ini sudah selesai. Nah, silakan dijalankan fetchernya ya. Nanti untuk menjalankan fetcher juga ada ya di video terpisah. Jadi teman-teman jangan takut, saya akan menjelaskan secara detail ya. Mungkin tutorial ini nggak lengkap banget ya, tapi saya yakin teman-teman bisa paham bagaimana cara mengisi data source, bagaimana menjalankan script ini, strategi apa yang harus digunakan. Saya yakin teman-teman sudah paham bagaimana seharusnya ya. Oke, kemudian ini sudah ya, berarti kita harus, kalau sudah ini dihapus ya, yang atasnya dihapus, kemudian di save pakai ZPT ya, zpt.csv, koma delimited ya, harus pakai ini ya, koma delimited ya, harus koma delimited ya. Contohnya misalnya simpan, cari ekstensi ini koma delimited. Nah ini ya, koma delimited. Jadi ini zpt.csv nanti disimpan di makro di data source-nya ya, disimpan di data source-nya. Kalau nggak disimpan di sana, skripnya nggak bakalan menemukan data source untuk menjalankan skrip ini ya. Oke. Ini tinggal di save nantinya ya. Nah, disimpan dengan zpt csv. Oke. Kenapa di sini nggak ada tag ID ya? Tag ID-nya sudah ada di serial number-nya ya. Di serial number sudah saya sertakan tag ID-nya. Jadi kalau salah serial number berarti tag ID-nya nggak bakalan ada muncul ya. Nanti dipanggil di serial number ini ya. Kalau teman-teman masih bingung, silakan kontak saya ya di FB ya. Saya akan segera respon ya. Saya rasa untuk tutorial mengisi ini sudah ya. Untuk menjalankannya saya tidak akan buatkan videonya. Saya yakin teman-teman bisa mandiri ya, karena teman-teman udah bisa menjalankan script imakro yang lainnya. Jadi saya yakin teman-teman tidak akan bingung lagi untuk menjalankan ini. Kalaupun masih bingung ya silakan, saya mau kok direpotin, saya akan bantu ya. Jadi teman-teman silakan hubungi saya akan kasih penjelasan lebih detail lagi kalau teman-teman masih kebingungan cara mengisi ini ya. Menurut saya mengisi ini sangat gampang sekali ya. Sebelumnya saya juga pernah pakai script. Dulunya saya
input aslinya di sini ya, reportnya setengah mati ya, masih mau merubah enter jadi BR ya, jadi sangat repot sekali. Kali ini ya tinggal kita upload, tinggal jalan ya. Untuk cara ini saya tidak akan buat videonya ya, tinggal ikutin instruksi di notepadnya. Saya sudah tulis bagaimana cara langkah-langkahnya supaya bisa mengupload SN nomor urut ini ya. Ini sangat penting, kalau nggak ada ini ya nggak bakalan jalan, nggak ada asin yang bisa dipanggil. Ini gunanya untuk memanggil asin yang 5000 asin yang telah diupload nantinya, seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa paham dengan maksud saya ini ya. Ini tinggal upload ya, tinggal jalan nanti scriptnya. Oke, berikutnya password ya, password block ini. Nah, terserah teman-teman mau isi password apa ya, ini rahasia teman-teman ya. Biasanya buat blog pakai password apa ya, nanti ini akan diisi pada saat pembuatan akun Amazon ya. Kalau passwordnya sama nanti saya tahu, nanti bisa akses blog teman-teman ya. Jadi teman-teman harus masukkan harus memasukkan password di sini, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi ini ada 11 kolom, scriptnya sekali jalan blok jadi ya. Ini enggak ada script dan tambahan lainnya kecuali fetcher ya. Fetcher saya kasih nantinya ya. Fetchernya sangat lancar ya. Saya enggak sengaja kemarin saya juga sempat cari bagaimana caranya supaya bisa script fetcher ini lancar. Ternyata kemarin saya berhasil menciptakan fetcher versi terbaru ya. Untuk fetchernya ini saya tidak akan kasih bebas pakai, nanti saya protect dengan serial number ya. Yang nggak ada serial number nggak bisa jalan gitu ya, gitu aja. Saya mohon teman-teman jangan meng-share feature ini ya, karena demi kelancaran script teman-teman, jadi jangan sampai share ya. Kalau di share pun percuma ya, karena nggak bakalan jalan nantinya, karena diprotek dengan serial number ya. Kalaupun teman-teman ada teman yang nanya ya, kenapa kamu bisa menjalankan feature sedangkan saya tidak bisa ya. Kalau mau feature ini silakan gabung di grup kita ya. Teman-teman rekomendasiin gabung ke grup kita, nanti kita nanti dia akan minta gabung, nanti saya akan kasih akses ya, seperti itu. Jadi teman-teman saya harap kerjasamanya tidak untuk men-share feature-nya ya. Ini sangat penting ya. Kalau terlalu banyak yang pakai nanti nggak work lagi ya, sia-sia ya. Nanti Google update lagi nanti ya. Google tidak akan tinggal diam ya, dia akan selalu update feature-nya ya. Semakin sulit ya. Ini udah termasuk sulit sebenarnya ya, tapi ternyata nggak sulit kalau tahu caranya untuk membuat script feature ini ya. Kemarin saya juga sempat beli tools feature ya. Saya coba kemarin, waduh, lambat sekali ya. Dalam 1 jam hanya berapa, 50-an URL yang di fetch ya. Sedangkan saya buat script ini 1 jam selesai, 500 URL selesai ya. Tergantung koneksi teman-teman. Saya menggunakan VPS ya, tentu saja sangat cepat ya. Saya feature-nya menggunakan VPS, 500 URL semua tersubmit dengan sempurna ya. Teman-teman nanti tinggal pakai feature yang saya kasih ini ya. Oke, sekedar pemberitahuan, untuk script seperti ini di luaran dijual sangat mahal ya, tapi di sini saya hanya minta teman-teman untuk menginvest saja ya, menginvest dana yang telah saya keluarkan untuk membuat script ini, seperti itu ya. Jadi nggak perlu sampai mahal-mahal beli scriptnya ya. Dan script ini bakalan saya update terus ya, seperti script sebelum-sebelumnya saya juga selalu update
ya, karena saya selalu masih pakai ya, walaupun saya menciptakan banyak toolsnya itu saya sanggup pakai, saya pakai. Kalau saya nggak pakai berarti saya nggak mau buat itu script seperti itu ya. Jadi sebenarnya intinya adalah manajemen waktu. Kalau teman-teman tidak bisa manajemen waktu, teman-teman nggak bakalan bisa memanfaatkan tool tersebut secara sempurna seperti itu ya. Jadi hanya butuh action ya, jangan hanya dilihatin, action yang terpenting ya. Di sini walaupun saya tidak langsung, sebenarnya bisa ya, kalau saya mau jalan 10 blok sekaligus sekali jalan bisa saja, tapi saya tidak mau ya, karena saya maunya selesai satu blok saya fetch, selesai satu blok saya fetch, jadi tidak ada yang ketinggalan, jadi earning pun bakalan maksimal ya. Kalau hanya tahu buat blok nggak di fetch, Google nggak bisa indeks artikelnya ya, percuma sekali sudah buat banyak subdomain tapi nggak ada satupun yang terindeks, itu kan sama dengan sia-sia ya. Jadi lebih baik bikin satu blog ya, kalau blog selesai ya di stop, segera submit URL-nya ke Google Adsense ya. Seperti itu caranya. Jadi kalau nggak seperti itu saya nggak yakin earning teman-teman bakalan berkembang ya. Jadi intinya sekali buat blog sekali fetcher, sekali buat blog sekali fetcher ya. Kalau teman-teman mau pakai cara lain silakan ya, saya tidak mengharuskan teman-teman harus mengikuti metode yang seperti saya kerjakan ya. Tapi untuk metode ini ya sudah terbukti ya, saya seperti itu buat fetcher Google artikel saya semua terindeks ya, sampai lumayan ya, 1K 2K biasa 3K ya. Itu menurut saya sangat lumayan ya. Oke, untuk tutorial pengisian source file ini ya, saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan nanti saya akan tambahkan di member area. Tapi untuk tutorial ini saya tidak akan buat banyak ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa tahu bagaimana apa yang harus dilakukan dalam menjalankan script imakro ini ya. Teman-teman yang sudah gabung di grup Asinto YouTube pasti udah paham sistem script yang saya buat ya. Kalau sudah bisa menjalankan script videonya yang kemarin, berarti script ini juga bisa ya, sama saja ya. Tinggal isi data source-nya ya, jalankan scriptnya, udah ya. Nanti saya teman-teman lihat saja. Oke, ada lagi ya. Saya hanya ingin membuatkan script hosting yang kuat ya, yang bisa auto block. Kalau nggak bisa auto block, terus scriptnya nggak uptime, suka time out ya, suka down, saya tidak akan buatkan karena itu sia-sia. Saya tidak ingin menghabiskan waktu saya untuk melakukan hal yang sia-sia. Untuk rekomend hosting, saya rekomendasikan adalah yang pertama adalah ya, pakai hosting VPS kalau bisa ya, pakai VPS. Tapi kalau nggak sanggup bayar VPS, pakai Bluehost ya. Ambil saja paket 36 bulan, harganya $3 lebih ya. Jadi total lebih murah per bulannya ya. Untuk kedua host ya, host HH itu masih bisa jalan ya, masih oke, tapi tidak sekuat dengan Bluehost. Kemudian HostGator ini masih bisa ya jadi alternatif. Dulu HostGator ini memang bandel kuat ya, sekarang performanya sangat nggak bagus ya. Dulu saya ada pelanggan setia HostGator, tapi sekarang udah nggak lagi. Saya sangat kecewa dengan supportnya dan uptime-nya nggak sesuai dengan yang di webnya ya. Kadang suka down ya, saya tidak bisa mengakses website saya dalam jangka waktu tertentu. Jadi saya malas juga ya seperti itu ya. Jadi untuk hosting ya, teman-teman harus benar-benar selektif ya, jangan asal beli hosting. Kalau asal beli hosting nanti scriptnya nggak jalan, nanti uang habis ya, percuma ya, nggak ada hasil apa-apa.
pakai yang sudah pasti saja ya, pakai VPS, pakai Bluehost, pakai Howhost, HostGator. HostGator nggak seterusnya sih down, tapi terkadang kala bisa down ya. Untuk host lainnya saya tidak bisa merekomendasikan karena saya yakin teman-teman juga nggak bakalan sembarangan memilih hosting tersebut seperti itu ya. Oke, untuk tutorial ini saya sampai di sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa memahami dan bisa mengisi software dan menjalankan script ini ya. Untuk video kedua ini saya tunjukkan bagaimana cara untuk fetcher. Oke, sampai jumpa.